Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tino Vanda Satratama dengan NIM 251166581. Kali ini saya akan menjelaskan alur program dari proyek akhir membuat mini machine learning di mata kuliah pengantar sains data. Ya, pertama-tama di sini kita langsung ke utils.py. Nah, ini pertama kita mengimport dulu library-nya. Yang pertama ada import OS, terus import pandas spd, import nampy snp, import matplotlib, pyplot slpt. Pada bagian ini saya mengimpor library yang diperlukan. Pandas digunakan untuk membaca dan mengelola dataset. Nampy membantu proses pengolahan data numerik. Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk membuat grafik. Scikit-learn digunakan untuk proses machine learning seperti membagi data, melatih model, dan mengevaluasi hasil. Lanjut di fungsi dev_load_data. Nah, di sini fungsinya bertugas membaca file CSV yang berisi data mobil bekas, yaitu file CSV yang kita download di Kaggle. Kemudian if not OS path exists file path. Program ini terlebih dahulu mengecek apakah file benar-benar ada. Jika tidak ditemukan, program akan menampilkan besar error agar pengguna mengetahui penyebabnya. Di pdread CSV, nah ini jika file ditemukan, dataset dibaca menggunakan pandas dan disimpan ke dalam data frame. Terus di fungsi ketiga ini ada clean data. Nah, di clean data ini bagian yang paling penting, teman-teman. Dataset dari internet biasanya belum siap digunakan. Karena itu dilakukan proses data cleaning, pembersihan data. Nah, ini di sini ada fungsi lagi df data drop_na. Nah, ini menghapus semua baris yang memiliki data kosong agar model tidak menerima informasi yang tidak lengkap. Terus menghapus ini df price x for price, ini menghapus harga yang tidak valid. Beberapa mobil tidak memiliki harga pasti dan hanya bertuliskan x for price, tanyalah untuk harganya. Data seperti ini tidak bisa digunakan karena machine learning membutuhkan nilai harga yang jelas. Terus ini mengkonversi harganya di sini, cleaning dan konversi kolom price. Terus ini konversi mata uang dari rupiah India ke IDR, ke rupiah. Terus lanjut nah, ini KMS, cleaning dan konversi kolom KMS. Ini jarak tempuh mobilnya ya. Misalnya 45.000 KMS gitu. Tanda koma di 45.000 itu dihapus sehingga komputer hanya membaca angka jarak tempuh. Terus ini cleaning kolom year, tahun pembuatannya. Mobilnya dibuat kapan gitu. Misalnya 2020 gitu. Harus menjadi integer agar komputer dapat menghitung usia kendaraan dengan tepat. Terus di sini ada fungsi selanjutnya yaitu dev pre-processing data. Setelah data bersih, dilakukan pre-processing, yaitu memilih fitur, company year, KMS driven, field type. Saya memilih 4 informasi tersebut karena dianggap paling berpengaruh terhadap harga mobil, target, dan harga. Kolom price menjadi target yang akan dipelajari oleh model, membagi data 80%, 20%. Terus kita train raw median, kita cari nilai tengahnya. Misalnya median dari 65 juta gitu. Maka mobil RP4
juta menjadi murah, sedangkan RP 90 juta menjadi mahal. Saya tidak lagi memprediksi harga secara persis, tetapi mengubahnya menjadi dua kategori, yaitu murah dan mahal. Kenapa median dihitung setelah split? Median dihitung setelah pembagian data, agar data diuji tidak ikut mempengaruhi proses pembelajaran model. Teknik ini digunakan untuk menghindari data leakage sehingga evaluasi menjadi lebih objektif. Terus di sini yang ketiga ada one hot encoding. Contohnya ada Honda, Hyundai, Toyota. Berubah menjadi Honda, Toyota, Hyundai gitu. Honda sama dengan 1, Toyota sama dengan 0, Hyundai sama dengan 0. Karena komputer tidak memahami teks, data kategori diubah menjadi angka menggunakan one hot encoding, yaitu 1 dan 0. Terus selanjutnya yaitu Dev Train Model, Random Forest Classifier. Nah, di sini saya memilih Random Forest. Saya menggunakan algoritma Random Forest karena bekerja dengan membuat banyak pohon keputusan. Setiap pohon memberikan prediksi apakah mobil tersebut termasuk kategori murah atau mahal. Kemudian hasil akhirnya ditentukan berdasarkan suara terbanyak dari seluruh pohon. Selanjutnya, fungsi Dev Evaluate and Export. Setelah model selesai belajar, dilakukan pengujian menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian ada akurasi skor. Nah, di sini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan seluruh data uji. Terus selanjutnya ada confusion matrix. Grafik ini memperlihatkan berapa banyak prediksi yang benar dan berapa banyak yang salah. Terus ada grafik kedua. Nah, grafik ini menunjukkan merek mobil yang paling banyak muncul pada dataset. Terus ada grafik ketiga, tren harga berdasarkan tahun. Nah, di sini menunjukkan bahwa semakin baru tahun mobil, rata-rata harga mobil juga semakin tinggi. Terus grafik keempat, ini ada fuel, type bahan bakar, dan kategori harga. Grafik ini membandingkan jenis bahan bakar dengan kategori harga mobil. Terus langsung saja kita coba di run. Nah, di sini pertama membaca dataset, data awal 892. Nah, ini setelah di cleaning datanya dikonversi ke rupiah, total data bersih 816. Waduh, apa ini? Nah, terus membagi data latih 80% dan data uji 20%. Batas medianya ini nilai tengahnya 56.430. Jumlah data latih 652 baris, jumlah data uji 164 baris. Nah, ini kategori asli murah, mahal. Ini prediksi 5 mobil data uji. Akurasi tebakan model 85%. Setelah seluruh proses selesai, program menghasilkan 3 output utama. Prediksi kategori mobil, misalnya mobil A, kategori asli murah, prediksi murah. Nilai akurasinya misal 86%. Jadi dari setiap 100 data mobil yang diuji, sekitar 86 berhasil diklasifikasikan dengan benar. Berikut adalah grafik per grafiknya. Nah, ini hasil tebakan model. Berikut tebakan yang salah 13 dan 10. Terus ini top merek mobil terbanyak di data. Ini paling banyak Maruti, terus disusul dengan Hyundai, Mahindra, Tata, Honda, Toyota. Terus grafik ketiga, nah ini tren rata-rata harga mobil berdasarkan tahun. Di sini di 1995 mobil zaman dulu malah naik karena discontinue dan
barangnya semakin langka, jadi harganya semakin naik. Mulai di tahun 2000 sampai 2005 ini rata-rata harganya paling murah di tahun ini. Terus lanjut ke tahun 2010 semakin baru di sini harganya semakin naik. Terus 2015 semakin melonjak tinggi dan lanjut disusul ke 2020 atau mobil paling baru. Nah, ini perbandingan kategori harga bahan bakar. Petrol dan diesel. Di sini bahan bakar bensin itu lebih murah daripada bahan bakar diesel, jenis bahan bakar mobilnya. Jadi bahan bakar mobil yang menggunakan bensin itu rata-rata harga mobilnya lebih murah daripada yang menggunakan diesel. Ini untuk keempat programnya. Di sini ada petunjuk algoritma yang digunakan random forest classifier. Begitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.